Dulu waktu ikut uji tes tulis jalur mandiri untuk jurusan pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi kepo tentang pendidikan profesi bidan atau yang udah punya rencana ingin melanjutkan ke pendidikan profesi bidan di tahun ini ataupun tahun depan, video ini cocok banget sebagai gambaran buat teman-teman untuk persiapan mengikuti ujian tes tulis. Materi yang dipakai untuk uji tes tulis pada saat seleksi tahap 2 itu adalah Hai, selamat datang di Nida TV. Di video kali ini aku pengen sharing tentang pengalamanku dulu waktu ikut uji tes tulis jalur mandiri untuk jurusan pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja. Video ini termasuk dalam segmen SSKPB part 4. SSKPB adalah singkatan dari serba-serbi kuliah profesi bidan. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi kepo tentang pendidikan profesi bidan atau yang udah punya rencana ingin melanjutkan ke pendidikan profesi bidan di tahun ini ataupun tahun depan, video ini cocok banget sebagai gambaran buat teman-teman untuk persiapan mengikuti ujian tes tulis di Poltekkes Jogja. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja, teman-teman langsung aja subscribe channel Nida TV ini dan cari aja video yang judul di depannya ada hashtag SSKPB-nya. Nah, di situ semuanya video-video yang membahas tentang seputar informasi pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel Nida TV ini, aku kasih disclaimer dulu. Namaku Nida, aku alumni dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, jurusan pendidikan profesi bidan tahun 2019-2020. Ini aku cerita sedikit dulu ya teman-teman. Jadi di tahun 2019 ini kan sebelum adanya pandemi ya. Waktu itu aku ikut ujian tes tulis itu pas lagi bulan puasa. Untuk masuk jurusan pendidikan profesi bidan di Poltekkes Yogyakarta itu kita harus melewati 4 tahap. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi uji tulis, yang ketiga seleksi tes kesehatan, dan yang keempat seleksi psikotes. Nah, sekarang aku mau ceritain pengalamanku pas seleksi tahap 2 yaitu uji tes tulis ya. Ini dia 10 pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang seleksi tahap 2 uji tulis. Aku akan menjawab semua pertanyaan ini berdasarkan yang sudah aku alami di tahun 2019, karena di tahun 2020 ini di masa pandemi sekarang semua uji tes tulis untuk masuk jurusan pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja dilakukan secara online. Di video kali ini aku pengen kasih gambaran ke teman-teman tentang pelaksanaan secara langsung uji tes tulis di Poltekkes Jogja itu kayak gimana. Barangkali aja di tahun 2021, 2000 berapa semuanya sudah berjalan dengan normal. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Cara daftar tes tulis itu sekalian sama pas tahap 1 untuk pendaftaran administrasi. Jadi nanti teman-teman bikin akun dulu di websitenya Poltekkes Jogja. Nah, nanti teman-teman daftar di situ. Nanti ikutin aja aturannya, masukin berkas-berkas scan berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai persyaratan, itu di submit di situ. Terus nanti kalau misalnya teman-teman udah lolos tahap administrasi alias lolos tahap seleksi 1, baru nanti teman-teman bisa melanjutkan ke tahap 2 di seleksi uji tulis. Materi yang dipakai untuk uji tes tulis pada saat seleksi tahap 2 itu adalah materi keprofesian. Apa itu materi keprofesian? Materi keprofesian tentunya materi keprofesian kebidanan, profesi kita nih bidan yang sudah kita dapatkan dari awal kuliah sampai akhir kuliah. Jadi selama 4 tahun kita kuliah nih, semua materi yang sudah kita dapatkan, kecuali materi metode penelitian buat skripsi itu nggak ada ya. Jadi materi keprofesian aja, baik itu teori-teori yang fisiologis maupun patologis itu yang diujikan. Jadi
Kalau ada yang nanya ada bahasa Inggrisnya nggak, ada matematikanya nggak, ada bahasa Indonesianya nggak, hanya materi keprofesian saja. Untuk tipe-tipe soal yang diujiankan sendiri, sebenarnya soal-soalnya itu mirip sekali seperti soal-soal pada saat kita melaksanakan uji kompetensi bidan. Jadi ada soal-soal tentang teori, soal-soal tentang penegakan diagnosa, kemudian soal-soal tentang penata laksanaan sebuah kasus, ya gitu hampir mirip lah ya. Nah, buat teman-teman yang sekarang masih kuliah nih, masih di semester akhir, belum pernah melaksanakan uji kompetensi itu seperti apa, nah teman-teman bisa download aja di Google, searching, cari contoh soal uji komna. Soal yang diujiankan untuk tes tulis keprofesian bidan itu adalah 100 soal. Dan metode yang dipakai adalah metode multiple choice. Jadi pilihan ganda. 100 soal pilihan ganda. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan 100 soal adalah 3 jam. Di tahun 2019 itu kan sebelum adanya pandemi COVID-19 nih, tes tulisnya itu langsung dilaksanakan di Jogja, dilaksanakan di GBH, Graha Bina Husada, itu auditorium di kampus pusat Poltekkes Jogja di Sleman. Pelaksanaannya serentak dengan teman-teman dari jurusan lain yang sama-sama mendaftar dari jalur mandiri. Jadi untuk teman-teman waktu itu bareng sama teman-teman yang ambil D4 kebidanan alih jenjang sama yang keprofesian, baik itu kebidanan, keperawatan, dan dietesian. Jadi kita ujiannya bareng di situ. Sistem seleksinya ini adalah sistem seleksi gugur bertahap. Jadi kalau misalnya teman-teman udah lolos seleksi administrasi, teman-teman bisa ikut seleksi tahap 2 yaitu uji tulis. Nah, kalau teman-teman nggak lolos di tahap uji tulis, maka teman-teman langsung gugur di situ, nggak bisa lanjut ke tes kesehatan. Jadi untuk teman-teman yang misalnya ikut gelombang 1 terus nggak lolos, teman-teman bisa ikut lagi di gelombang kedua, karena jika di gelombang 1 kuota belum terpenuhi, biasanya Poltekkes Jogja akan membuka tahap selanjutnya, gelombang 2 ataupun gelombang 3 gitu. Bahkan di tahun 2020 aja nih sampai dengan gelombang 4. Makanya buat teman-teman yang pengen kuliah di Jogja, di Poltekkes Jogja, jangan khawatir kalau misalnya kalian yang pertama gagal dan ingin ikut lagi, kalian masih bisa ikut gitu. Jadi harus semangat teman-teman ya, semangat. Biaya seleksi tahap 2 uji tes tulis itu bareng sama biaya seleksi tahap pertama yang administrasi. Jadi teman-teman pas baru pertama kali daftar itu bayar tes seleksi administrasi plus bayar uji tes tulisnya sebesar 350.000. Seleksi administrasi ini kalau bisa semuanya harus lengkap, dipersiapkan dengan matang dari jauh-jauh hari supaya 350 ini nggak melayang loh, hanya karena kalian tidak lengkap ataupun tidak memenuhi persyaratan dari seleksi administrasi. Jadi aku datang ke Jogja itu H-1. Nah sebelumnya itu aku di rumah searching pakai aplikasi, kan sekarang banyak banget ya aplikasi dari Play Store, itu kita bisa cari hotel atau penginapan yang murah atau kos-kosan yang murah. Dan di Jogja ini kan kota wisata ya, tentunya banyak banget hotel-hotel dari yang murah sampai dengan yang mahal. Aku cari yang termurah dan waktu itu alhamdulillah aku dapet penginapan yang lumayan enak. Aku mikirnya karena waktu itu lagi bulan puasa di minggu kedua, jadi kalau misalnya
pas ujian kita baru nyampe di Jogja pas hari H tuh kayaknya capek banget, jadi aku memutuskan untuk datang H-1 di Jogja. GBH itu kan ada di Sleman dan itu deket sama kampus pusatnya Poltekkes Jogja. Nah ternyata di samping dan di belakang itu banyak banget kos-kosan, karena itu kan kampus pusatnya Poltekkes Jogja, jadi pasti di belakang kampus dan di samping-sampingnya itu banyak kos-kosan. Jadi kalau misalnya ini aku kasih tips pengalaman aku ya, jadi setelah ujian tes tulis itu aku kan nggak tahu hasilnya bakalan lolos atau enggak, dan alhamdulillah lolos nih. Tapi sebelumnya aku persiapan dulu, karena kan aku memang mempersiapkannya skala panjang ya. Ini kalau misalnya lolos nanti aku nginep di mana, terus kalau misalnya lolos lagi aku nginep di mana lagi. Aku sudah memikirkan semua itu dari sebelum adanya pengumuman gitu, jadi perencanaan itu harus jangka panjang kalau aku gitu ya. Aku jalan-jalan lah, jalan kaki aja, aku nyari kos-kosan, tanya-tanya kayak gitu, karena kan yang ujian aku lihat-lihat kos-kosan, terus aku save nomornya biar nanti kalau misalnya perencanaan, kalau misalnya nanti aku lolos aku tinggal WA doang. Nah teman-teman bisa tuh ngelakuin hal itu, jadi lumayan nanti untuk menghemat budgetnya gitu. Panjangan gak sih? Enggak lah, itu aja. Pertanyaan terakhir, kesannya waktu ikut uji tes tulis pendidikan profesi di Poltekkes Jogja itu pertama deg-degan, karena waktu itu aku benar-benar sendiri ke Jogja, semuanya aku persiapan sendiri, nggak kenal siapa-siapa. Terus pas nyampe di auditoriumnya diikutin sama peserta dari jurusan lain juga, terus aku lihat yang deretan profesi kebidanan itu ada yang muda dan ada yang senior, itu udah tambah deg-degan lagi. Terus kesan yang kedua tuh seru karena pelaksanaan ujian tes tulisnya waktu itu lagi bulan puasa, dan karena kita ngerjain langsung pakai lembar LJK, lembar jawab komputer itu loh, yang kayak gini yang harus dibulet-buletin dulu, dan itu selama 3 jam. Jadi sensasinya adalah antara kepala yang panas dan perut yang keroncongan. Waktu itu aku sampai malu sendiri, perut aku keroncongan, aku malu banget. Terus pesannya, teman-teman yang sekarang pengen melanjutkan pendidikan profesi bidan, pesan aku kalau misalnya kalian pengen melanjutkan di Poltekkes Jogja, tolong kalian persiapkan semuanya secara matang, jangan dadakan. Pokoknya persiapannya ya kalian yang tahu sendirilah, kalian orangnya kayak gimana. Harus sering pantau website Poltekkes Jogja untuk tahu informasi-informasi terupdate-nya. Yang kedua, teman-teman harus punya niat yang sungguh-sungguh dan tekad yang kuat, karena pendidikannya mayoritasnya praktik. Jadi teman-teman harus siap semuanya, siap fisik, siap mental, maupun siap pembiayaan dan lain-lain. Jadi semuanya harus dipersiapkan secara matang. Segitu aja jawaban dari aku. Mudah-mudahan jawaban-jawaban yang udah aku kasih ini bisa ngasih gambaran buat teman-teman yang ingin merencanakan untuk melanjutkan pendidikan profesi bidan, khususnya di Poltekkes Yogyakarta. Dan jangan lupa teman-teman share video ini ke teman-teman kalian yang pengen melanjutkan pendidikan profesi bidan, ke teman kalian atau ke kakak kalian, adik kalian, tetangga kalian, atau mamah kalian yang bidan, atau menantunya bidan, atau adik iparnya bidan, iya, atau mantannya bidan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, buat ngasih gambaran teman-teman gimana sih pelaksanaan uji tes tulis profesi bidan di Poltekkes Jogja secara langsung tuh gimana. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video Nida selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye. Jangan lupa subscribe.